Oh, nih air mineral untuk kamu. Maaf ya, tapi aku belum bisa kayak cowok-cowok lain ngajak kamu ke kafe. Ih, apa sih, Isan? Aku malah yang berterima kasih banget loh, soalnya kamu udah bantuin aku belajar ilmu fikih. Apalagi di bab pernikahan, kalau nggak ada kamu, nilai aku pasti jelek banget deh. Oh gitu ya, Al. Senang deh dengernya. Tapi sekarang aku jadi minder sih. Kamu kan orang yang terpandang ya, Al. Tapi semenjak ayah aku wafat, aku jadi harus kerja paruh waktu di bengkel untuk menafkahi keluarga aku. Jangan minder, Isan. Aku justru bangga banget sama kamu. Aku senang banget ngeliat cara kamu berjuang, kamu bekerja keras, apalagi kamu bertanggung jawab di saat keluarga kamu lagi kesulitan ekonomi. Oh gitu ya, Al. Tapi melihat kamu di samping aku aja udah membuat aku lebih semangat. Aku janji deh bakal kerja lebih keras dan bakal memperjuangkan hubungan kita. Aku juga salut banget sama kamu. Semoga aja hubungan kita jadi lebih lama ya, sampai nanti hubungan kita jadi halal. Janji ya, Al. Ya, janji. Alia, kamu kenapa? Mukanya pucat banget, matanya juga sembab. Ada masalah di rumah? Isan, aku pusing banget. Semalam papa ngumpulin seluruh keluarga di ruang tamu. Terus papa ngasih tuntutan besar ke aku. Tuntutan? Tuntutan apa, Al? Papa ngasih aku tuntutan untuk menikah tahun ini. Soalnya umur aku udah 22 tahun. Di keluarga aku nggak ada tuh anak perempuan yang masih melajang di usia saat ini. Papa juga bandingin aku sama sepupu-sepupu dan teman-teman aku yang udah menikah. Menikah sekarang, tapi kan kamu tahu sendiri kondisi aku kayak gimana, Al. Aku masih kerja serabutan, kadang aku kerja di bengkel juga, kadang aku jadi kurir. Tabungan aku belum cukup untuk melamarmu secara layak, Al. Aku tahu, Isan. Aku juga udah bantu jelasin ke papa kalau kita berdua tuh mau merintis dari nol. Tapi papa tuh keras kepala. Papa tuh ngancam kalau misalkan dalam waktu dekat ini gak ada yang ngelamar aku, papa bakalan ngejodohin aku bulan depan. Aku takut, Isan. Tidak, Al. Aku tidak akan membiarkan kamu dijodohkan oleh orang lain. Tapi kalau emang itu tuntunan dari papamu, aku akan memberanikan diri deh untuk datang besok ke rumah kamu. Dan aku siap untuk melamarmu juga, apapun resikonya. Kamu seriusan? Aku takut papa bicara kasar tentang masalah ekonomi kamu. Demi hubungan kita, Al, aku siap menghadapi papamu. Kita harus coba dulu. Jadi kamu Isan yang ingin melamar anak saya? Iya, Om. Tolong jawab jujur pertanyaan saya. Sekarang kamu pekerjaannya apa untuk menafkahi anak saya? Untuk sekarang saya bekerja serabutan, Om. Kadang untuk menambah penghasilan saya juga bekerja di bengkel. Kadang juga saya bekerja sebagai kurir. Tapi setelah saya menikah dengan Alia, saya berjanji akan bekerja lebih keras. Janji nggak bisa memberi makan anak orang, seperti yang saya sudah tetapkan. Alia itu umurnya sudah matang, sudah waktunya untuk menikah. Di keluarga besar kami, perempuan itu tidak boleh menunda-nunda pernikahan. Seperti teman-temannya, sepupunya, semua sudah berumah tangga bersama pria mapan. Pokoknya, dalam waktu 3 bulan ini, Alia harus segera menikah. Tidak ada penundaan lagi. Tapi papa, Alia kan maunya nikah sama Isan. Pokoknya Alia nggak masalah kalau misalkan harus hidup sederhana dari nol. Yang penting sama Isan. Diam, Alia. Tujuan pernikahan itu bukan cuma modal cinta, tapi membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Suami itu harus memberikan nafkah lahir dan batin. Bagaimana bisa Isan memberi nafkah untuk kamu kalau untuk dirinya sendiri saja masih kurang? Papa akan jodohkan kamu dengan orang yang lebih mapan lagi. San, maafkan kami ya nak. Tuntutan papanya Alia ini demi kebaikan bersama. Menikah itu ibadah seumur hidup, butuh kesiapan mental, ilmu, dan juga materi. Kami ingin melihat anak kami segera menikah, tapi dengan masa depan yang jelas. Ya Tante, iya Om. Betul, tuntutan saya itu sudah bulat. Jika kamu tidak mapan dalam waktu singkat ini, saya tidak akan merestui kalian dan menjadi wali kalian. Silahkan keluar dari rumah saya. Iya Om, nanti saya izin pamit dulu ya. Tante, Alia. Alia, apa-apaan ini? Kamu mau kemana bawa tas gede malam-malam kayak gini? Alia mau pergi dari rumah ini, Ibu. Alia mau kabur sama Isan. Nanti Alia nikah sama Isan. Astagfirullahaladzim, istighfar nak. Jangan gila karena cinta.
Kawin lari itu tindakan durhaka. Kamu mau mencoreng nama baik keluarga kita? Papa yang nuntut Alia jadi seperti ini, Bu. Papa nyuruh Alia buat nikah secepatnya. Tapi pas lagi Alia bawa Ihsan, Papa malah nggak setuju hanya karena Ihsan kurang mampu. Terus Papa ngancem buat ngejodohin Alia dengan pria lain. Padahal Alia nggak cinta sama pria itu. Pada Alia nikah sama pria yang nggak Alia cintai, mending Alia kabur aja. Terus nanti Alia sama Ihsan nyari penghulu lain yang bisa nikahin kami tanpa restu orang tua. Alia, ibu mohon jangan pergi. Jangan tinggalkan ibu sendiri, nak. Pernikahan tanpa wali dan tanpa restu orang tua itu nggak akan berkah. Maafin aku, Ibu. Tuntutan Alia itu lebih berat. Aku terpaksa ngelakuin ini. Alia, jangan pergi, nak. Alia tunggu, kamu mau kemana bawa tas? Itu ibu kamu menangis. Ada apa sebenarnya? Lepasin aku lah, Nak. Aku mau pergi. Papa aku itu nyuruh aku buat nikah cepat, tapi dia mempersulit aku dan Ihsan untuk menikah. Aku sama Ihsan bakalan nikah besok. Kalau ibu kok menangis di sana itu karena dia nggak paham kalau aku tertekan di rumah itu. Kawin lari? Kamu gila, Alia. Ini bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah pernikahan. Menikah tanpa restu orang tua, apalagi kabur, itu adalah kesalahan yang sangat besar. Aku udah nggak ada pilihan lain karena tuntutan papa. Udah deh, kalian urus aja urusan kalian sendiri. Bang, ojek, Bang. Ibnu, ini gimana? Kita harus cegat mereka, jangan sampai mereka ngelakuin kesalahan yang fatal yang melanggar syariat Islam. Aku tahu, Lana. Aku tahu kemana Ihsan akan membawa Alia saat kondisi darurat seperti ini. Ayo cepat kita cegah mereka sebelum melakukan pernikahan ilegal ini. Ihsan, Alia, kalian berbuat tadi. Siapa kalian? Kami teman dari Rupang ini. Ngapain kalian di sini? Jangan ganggu jalannya akad nikah siri ini. Maaf Pak, saya tahu aturan fikih dan hukum nikah Islam harus ada wali nikah yang sah. Sementara ayah dari Alia ini hidup dan sehat di rumahnya. Bapak tidak bisa menggantikannya begitu saja. Bapaknya kan menolak tanpa alasan yang jelas. Jadi hak walinya bisa gugur dan digantikan oleh saya sebagai wali hakim daruratnya. Salah Pak, bapaknya Alia menolak pernikahan ini karena menantu prianya belum siap secara finansial dan tuntutan seperti itu adalah alasan yang logis dan dibenarkan dalam Islam. Dan jika Bapak meneruskan pernikahan ini, maka pernikahan ini akan batal dan hukumnya tidak sah secara agama maupun negara. Sudahlah Ibnu, kami juga saling mencintai. Hidup kaya atau miskinnya kami yang menjalani. Pak Soleh, lanjutkan ijab kabulnya. Ihsan, pemilik kontrakan udah nagih uang kontrakan kita. Beras sudah habis, uang bulanan juga udah nipis. Aku capek hidup kayak gini, Ihsan. Ya maaf Al, aku juga udah coba nyari kerja di mana-mana, tapi seakan-akan pintu rezeki aku telah ditutup. Jadi apa yang dikatakan Ibnu sebelum kita menikah semuanya terasa benar. Jadi seakan-akan pernikahan kita tidak berkah Al. Iya, setiap malam aku juga jadi kebayang wajah ibu yang waktu itu nangis pas lagi aku kabur. Aku jadi kangen sama rumah. Aku nyesel, Ihsan. Maaf ya Al. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, San. Dok, lu sibuk gak kira-kira? Enggak kok, gue lagi gak sibuk. Gua mau ngomong sesuatu nih. Jadi ini perihal hidup gua dengan Alia. Setelah pernikahan kita yang tidak direstui itu, rezeki kita kayak semakin seret, Dok. Seakan-akan yang lu omongin sebelum kita nikah itu benar. Oh gitu ya. Ya udah deh, besok gue ke rumah lo bawa kenalan gue. Jadi kebetulan gue tuh punya kenalan ustazah. Siapa tahu nanti dari beliau bisa ngasih nasihat biar lo dapet pencerahan gitu. Oh, begitu ya, Nok. Berarti gua nunggu kepastian lu untuk besok deh. Sekalian bawa kenangan lu ya. Iya San, gak apa-apa. Oke deh, Nok. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ihsan. Masuk aja Nok.
San, jadi ini kenalan gue, namanya Ustazah Rahmah. Mungkin beliau bisa ngasih masukan terhadap kondisi keluarga kalian sekarang. Sebelumnya perkenalkan Ustazah, nama saya Ihsan dan ini Alia. Kondisi keluarga kami belakangan ini susah dan rezeki kami seret. Apakah benar Ustazah kalau pernikahan kami ini tidak berkah? Pasti itu. Mungkin kamu bisa ceritakan lebih lanjut mengenai permasalahan nikah kamu sebelumnya, apa yang terjadi? Jadi begini Ustazah, karena kami dibutakan oleh cinta, jadinya kami kawin lari tanpa perestuan dari orang tua Alia. Begitu Ustazah. Alangkah baiknya jika kalian menyikapi masalah ini dengan cara yang bijak. Minta maaf kepada orang tua kalian. Setelah itu, lakukan tajwid nikah secara resmi di KUA dengan ayah Alia yang bertindak langsung sebagai wali nikahnya. Itulah jalan yang diridhoi oleh Allah. Saya sadar kalau ego itu telah membutakan segalanya. Saya siap untuk menurunkan ego saya dan meminta maaf kepada Pak Darmawan. Benar Ihsan, Alia, Rasulullah SAW dengan tegas bersabda, tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Karena kalian telah melakukan nikah siri tanpa wali yang sah, pernikahan kalian itu dianggap batal secara hukum Islam. Hubungan kalian jatuhnya maksiat. Makanya kalian gak bakal ngerasa sakinah dengan pernikahan kalian. Biar bagaimanapun, restu Allah itu terletak pada restu orang tua. Astagfirullahaladzim. Kami telah berdosa besar, Ustazah. Kami telah mendurhakai kedua orang tua kami hanya untuk hawa nafsu semata. Kami sungguh menyesal. Alhamdulillah karena kalian sudah sadar. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah orang tua kalian yuk untuk minta maaf? Assalamualaikum. Papa, Bu, Pak, Nah, ayo masuk dulu yuk. Ibu, Papa, Alia minta maaf ya. Alia telah berdosa karena kabur dan kawin lari. Alia bersalah, Bu. Kehidupan Alia setelah menikah menjadi hancur karena tidak ada restu dari kalian berdua. Alia minta maaf ya. Ya Allah anakku, alhamdulillah kamu sekarang udah tersadar ya nak. Karena ibu udah mendoakan kamu di setiap sujud ibu. Dan kamu udah sampai rumah selamat. Gak apa-apa nak. Pak Darmawan, dengan segala kerendahan hati saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Bapak karena saya telah membawa lari anak Bapak, yakni Alia, dan menikah tanpa restu. Oleh karena itu, saya siap menanggung segala konsekuensi dan hukuman yang diberikan oleh Bapak, asalkan Bapak sudi memaafkan saya dan menikahi saya dengan Alia dengan sah dan halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 bulan ini memang saya tersiksa sebagai seorang ayah. Saya juga sadar bahwa tuntutan saya itu dapat membuat kalian terpojok. Nah Ihsan, Papa melihat keberanian kamu datang ke sini untuk mempertanggungjawabkan kesalahanmu dan ingin bertobat. Jadi Papa sekarang akan memaafkan kamu ya Nak. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mempersembahkan sebuah video pendek yang menceritakan tentang hukum pernikahan jika wali hakim dari pihak perempuan tidak menyetujui pernikahan tersebut. Dan memiliki kesimpulan menurut hukum Islam yang mendalam mengenai pernikahan tanpa restu dan kawin lari. Dalam syariat Islam, keberadaan wali nikah dari pihak wanita, terutama ayah kandung, adalah rukun nikah yang paling mutlak dan mengikat. Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui kawin lari atau menggunakan wali hakim yang ilegal, hukumnya adalah tidak sah dan batal. Cinta tidak boleh membutakan kita hingga kita mengorbankan syariat Islam dan mendurhakai orang tua. Menuntut ekonomi atau menolak pernikahan anak demi masa depan bukanlah perbuatan zalim, melainkan merupakan tanggung jawab dari orang tua. Sikap bijak dalam menyikapi masalah pernikahan bukanlah dengan cara melarikan diri, Melainkan dengan memperbaiki diri, bersabar, menuntut ilmu kesiapan, serta mengutamakan musyawarah yang harmonis. Deh, semenjak ayah aku wafat, aku jadi harus kerja paruh di Apa di mana? Gini. Gak apa-apa deh, asal gerak aja. Ayo apa? Saya tetapkan. Ayo. Pokoknya
Dalam waktu 3 bulan ini Alia harus sudah dinikahi kan. Alia, tujuan pernikahan itu bukan hanya modal cinta, tapi membangun keluarga yang sakinah. Mawadah dan warohmah. Suami itu memberikan Itu ada ayam. Jadi seperti yang dikatakan itu kemarin sebelum menikah, seakan-akan itu semua tidak terjadi. Sepertinya pernikahan itu Gue ngomong apa ya? Assalamualaikum dulu. 3. Oh gitu ya San. Jadi gini Ustazah, setelah kami Kosan sih. Oh gitu ya No. Jadi gini Ustazah, setelah kami menikah, hidup kami berantakan dan rezeki kami seret Zah. Apa? 3. Oh gitu ya No. Oke. 3. 3. Assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum. Tiga. Assalamualaikum. Papa. Kan? Kok ketawa sih? Ganes kayak Papa. 3 bulan ini memang 3. Tidak, aku tidak akan membiarkan kamu dijodohkan oleh orang lain. Kalau memang itu tuntutan dari papamu, buset nge-rap gua. 2, 3. Kamu seriusan? Aku takut papa bicara kasar sama kamu tentang masalah ekonomi kita. Kok ekonomi kita? Ekonomi dia gak sih? Alia, apa-apaan kamu? Kok gue lupa, Ham? Astagfirullahaladzim, istighfar, nak. Kamu mau mencari nama baik keluarga Kok kita? langsung itu sih? Suka-suka gue. Kawin larinya. Tunjukkan itu, lu nunjuk. Pokoknya siapa? Jangan ganggu jalannya ketika ini. Mereka berdua udah mau mutusin nikah karena dari keluarganya yang si cewek nggak setuju. Kok gitu? Loh, kalian siapa? Kami temannya. Sudahlah Ibnu, kami sudah terlanjur di sini. Kami juga saling mencet. 3. Dari mana sih? Sudahlah Ibu. Sudahlah Ibnu, kami sudah terlanjur di sini. Kami juga saling mencintai. Kaya atau miskin ya, kami yang menanggungi. Pak Soleh. Iya Nu gak apa-apa. Endo kan? Assalamualaikum. Dah. Udah masak apa gue mas? Dah. Tunggu. Dah. Demi hubungan kita Al, aku siap menghadapi papamu. Kita harus coba dulu. Yeay!